أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحل النكاح وحرم الزنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته أما بعد. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hanya izinnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini memenuhi undangan daripada pengantin untuk acara akad nikah ini. Jadi dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan sekedar nasihat. Namun pada hakikatnya yang laki ini sudah berpengalaman, cuma dia gagal. Berpengalaman sudah 2 kali gagal lantaran ditinggal meninggal, bukan lantaran cerai. Jadi dia itu ada pengalamannya, dia meninggal istrinya 2 kali. Nah inilah sebagai pengganti yang terbaik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita imra'atan hasna fit tariq farji ila zawjika fa inna fiha kanat li zawjika. Kira-kira anunya maksudnya begini. Jadi salah satu dari tanda kebesaran Allah itu menciptakan laki dan perempuan untuk berpasangan. Nah, dengan adanya pasangan ini dia bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau tidak ada penyesuaian diri atau adaptasi, menurut istilah sekarang modernnya adaptasi, itu tidak akan bisa rukun. Nah, kalau bisa adaptasi, itu baru bisa rukun. Baru adanya mawaddah, ada rasa cinta. Nah, setelah ada rasa cinta, baru ada rahmah. Jadi litaskunu ilaiha ini adaptasi. Maksudnya karena ini berbeda misal gogok. Kadang-kadang beda-beda. Ada selalu yang sieun, kadang-kadang ini didiknya lantarannya kurang sieun, tak bisa adaptasilah. Misal merantan tiang ini, semerari di Batu Sumbawa, di sana banyakkan asam. Yulan bagi, tapi sebenarnya itu hampir di tengah mangan. Masih ini lantaran bagi itu ya sih. Nah ini namanya istilahnya adaptasi. Masalah pakaian, ampun, bisa beradaptasi pakaian. Misal melego bukengkol tahu, meninta suruh harus kawin jilbab, kawin jilbab. Kemudian ditanggung dia hadir undangan lalu, ia kena adaptasi. Nah dengan demikian kita bisa saling cinta. Saling cinta ini mawaddah ini pada saling cinta. Mawaddah ini umurnya hanya sebentar. Masih doang bajang itu nak mawaddah. Bila sabumbuan ya mawaddah nah lamun sa rahmah atau saling pria doang. Dua ini harus ngarah mawaddah warahmah. Lamun dia arah mawaddah ni ia segini sayang dengan ini. Selingkuh lah macam lah. Lamun dia arah mawaddah. Nah, lamun tuanya dah kajian dia ada mawaddahnya. Pokok kasihan saling pria. Nah, ini yang diperlukan oleh Al-Quran.
Dan kedua, ada hadis juga yang saya bacakan tadi itu, ittaqullah fid nisa. Takutlah kamu, katanya Nabi Muhammad, takutlah kamu terhadap istrimu. Takut bagaimana maksudnya? Jangan kamu perlakukan istrimu sebagai budak, sebagai sesuruhan. Jangan itu. Anggaplah diri itu satu kesetaraan. Baru kini aku berunding apa meno ini juga berbuat karena kita merasa sebagai pemimpin terus bermacam-macam minta mileni doang jari harus berarah mupaka. Ittaqullah fin nisa. Jangan kita perlakukan istri kita sebagai budak dan kita harus anggap diri kita sebagai kesetaraan karena itu kita berpasangan. Wastahlaltum Fa'innakum ahastumuhunna bi amanatillah. Karena kamu telah dijodohkan oleh Tuhan. Kalau memang tidak dijodohkan, apa perlu seorang Abdurrahman ini datang dari Kalimantan hanya seminggu dia saling lihat terus ayo. Nah ini kamu itu sudah dijodohkan oleh Tuhan. Terima sudah keadaan itu karena kita sudah dijodohkan oleh Tuhan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan halal itu kiri kanannya perempuan itu karena ada akad nikah tadi itu. Kalau sebelum ada akad nikah tadi itu tidak halal. Kita lihat-lihat saja tidak boleh. Apalagi mau pegang dada, mau pegang perut misalnya, itu tidak halal. Nah itu dengan sebab ada akad nikah tadi itu menyebabkan kita halal bergaul dengan perempuan. Dan yang ketiga ada hadis yang saya ambil tadi itu. Iza ra'aita imra'atan hasna fit tariq irji ila zawjika fa inna fiha kana li zawjika. Jadi kalau kamu pergi kemana-mana, ke diskotik, ke film, kamu lihat perempuan cantik di situ, jangan cepat-cepat tertarik. Pergi ila zawjika, hendaklah kamu cepat-cepat kembali kepada istrimu. Karena kiri kanan yang ada pada perempuan cantik itu ada juga pada istrimu. Apa maunya di sana? Dadanya ada yang menonjol. Semuanya ada. Jadi jangan cepat-cepat tertarik. Karena itu sama semua. Itu peringatan Nabi. Nah ini selesai sudah itu. Tidak perlu saya perpanjang yang ayat Quran maupun hadis. Cuma saya mau cerita. Kalau mau didengar, boleh. Ini saya mau dengar cerita ya. Dua cerita saja, tapi saya persingkat cerita itu. Pertama, saya ceritakan masalah kisah Umar bin Khattab yang begitu ganas. Tidak ada yang berani mau main tempeling saja kalau orang salah. Tetapi pernah ada seorang laki-laki datang mau minta nasihat karena tiap hari kelahi dengan istrinya, kelahi dengan istrinya itu tidak ada yang mau kalah. Dia mau nasihat kepada Khalifah Umar. Terus tahu-tahu Khalifah Umar sedang dibadah oleh istrinya. Diam Khalifah Umar, padahal kalau kita lihat orang yang begitu ganas main tempeling, kalau kita lihat. Terus ini mikir ini orang yang datang ini karena dengar dia sedang dimarahi oleh istrinya. Dia ucap salam. Di saat sedang terjadi peristiwa itu, bukan kelahi, dia sendiri yang itu ngomel. Malam perempuan ini biasanya kalau nggak tahan itu ngomelnya itu lebih baik tutup saja. Bisa dengan nanti kalau mau nggak tahan. Sayyidina Umar dia tahan itu, dia dengar itu, nggak sampai tutup kupingnya. Akhirnya setelah dijawab salamnya laki-laki ini, apa maksud kedatangan? Oh maksud saya datang ini sebenarnya, tapi buyar itu, semua buyar yang mau saya sampaikan itu, sebab saya dengar Khalifah sedang diomelin oleh istrinya tadi. Kenapa diam saja?
Padahal Tuan Khalifah ini orang ganas, semua itu nggak ada yang nggak berani sama Tuan Khalifah. Tapi kenapa kalah dengan seorang perempuan gebrek itu anu itu. Itu katanya yang datang tadi itu. Kenapa kalah dengan perempuan gebrek begitu itu? Tempeleng saja, suruh dia pulang. Itu katanya laki-laki itu yang datang itu begini. Ini perempuan ini banyak membantu saya. Mencuci pakaian dia juga yang cucikan saya pakaian. Seharusnya saya yang cuci pakaian dia yang cuci pakaian. Memasak juga seharusnya saya yang memasak, dia yang memasak. Wajar lah dia begitu. Jadi jangan kita mau menang sendiri walaupun kita merasa berkuasa. Lebih-lebih kalau di sini itu adat yang secara disemel ya pupuang seminen te bendang kecilik si ada kearifan lokal kecilik te ya pupuang seminen bendang pupuang kudang misal lagu Tegal jadi men papa di Sindoam mana di papa luki jadi mana ini adat kita di Lombok. Oleh sebab itu kita dulu itu saya diberikan tugas untuk gender. Jadi apa yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan kita bisa masak itu masakan. Seperti si Antini doang, si doang gabian di anak karena apa minum nyusu. Menurut kita ada ni cerita sama dulu saya di rumah pun dia dekat kemudian harus kumpungan. Nah ini kesekek nih jadi tahan kan kesekek ini. Cuma sebenarnya orang ini kata dua penasihat 24 tahun tahun 99 itu nanti tumben ni ada yang disuruh lagi lupa aku. Aku akan bagi juga dan lu kesekek ni tahan ni. Cerita. Hah? Oh, penyanyi. Belum ya peluang ni. Cuma buat anak kesekek. Pada satu saat ini Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dulu terhadap suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kadang-kadang jarang pulang. Sayyidina Ali karena ada tugas-tugas dari Rasul. Kadang-kadang karena beliau itu kan boleh bilang itu menterinya Nabi Muhammad itu. Sayyidina Ali banyak tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Nabi sehingga jarang pulang. Ini ngomel ini dia lapor kepada Rasul Siti Fatimah ini. Kemudian Nabi tidak langsung menasehati atau berkomentar kita. Begini, kamu harus pergi bertamu ke tetangga sebelah. Ke tetangga sebelah itu disuruh bertamu itu oleh Nabi. Itu saja nasihat Nabi. Tidak dia komentar banyak. Kamu saya suruh bertetangga kepada tenaga sebelah. Akhirnya Siti Fatimah ini pergi pergi bertamu ke tetangga sebelah. Terus sampai di sana itu yang dilihat itu hanya anduk dengan seperti saja di atas itu. Ini kelebihannya ini. Orang ini saya disuruh bertamu ke sini katanya itu Siti Fatimah dalam hatinya. Kemudian itu perempuan itu suruh pulang. Suruh pulang itu tidak usah bertamu sekarang ini. Saya tidak ada izin daripada suami saya untuk terima tamu laki-laki. Siti Fatimah ini bersama anaknya Hasan masih umur 3 tahun. Karena ada pesan daripada suami saya tidak boleh terima tamu laki-laki. Kan ini anak saya kecil ini, masih umur 3 tahun. Cuma suami saya bilang tidak boleh bertamu laki-laki. Itu saja bilangnya. Tidak dia kecil atau besar itu saja dia pesannya. Makanya saya tidak berani. Akhirnya terpaksa Siti Fatimah ini pulang dengan anaknya, disuruh pulang anaknya baru dia datang. Nah terus akhirnya karena penasaran itu hanya yang tidak ada yang istimewa di rumah itu. Yang dilihat cuma hanya seperti dengan anduk saja yang dilihat, yang tergantung di situ di temboknya.
Kemudian dia tanya, dari Siti Fatimah ini, untuk apa ini? Untuk apa ini anduk ini? Oh ini anduk ini untuk saya hapus keringat suami saya ketika bekerja, pulang dari kerja. Akhirnya terus dia sambut suaminya itu, begitu pulang dari kerja, keringatnya bermandi keringat, terus dia pakai itu handuk yang sudah disiapkan. Yang kedua, ini yang satu ini apa ini? Cemeti ada di situ. Apa manfaatnya cemeti ini? Oh, manfaat cemeti ini saya ini suruh pakai suami saya di ketika saya kurang pelayanan. Ini saya suruh pukul saya ini ketika saya kurang pelayanan. Apakah pernah dipukul? Oh, enggak pernah. Karena saya pelayanan saya prima. Bagaimana cara pelayannya yang prima itu? Ya kalau dia banyak akal marah-marah itu dia panas mungkin. Antara dua pahanya itu saya kasih juga yang antara dua paha. Habis sudah marahnya. Itu cerita itu saya titipkan sampai di situ karena janji saya itu sampai di situ saja. Dua cerita dan yang tadi itu. Jadi mohon maaf lebih dan kurangnya. Cuma yang saya perlu tambahkan di sini itu masalah laki-laki dan masalah budaya Arab dengan kita itu saya ingin tambahkan. Di sini budaya kita itu istri itu mencari, bukan suami saja yang mencari kalau di sini. Kalau di Indonesia ini sama-sama, bahkan kadang-kadang perempuan itu lebih banyak penghasilannya. Oleh sebab itu laki-laki juga harus paham di ketika begitu itu. Karena perempuan ini mencari, lupa banyak yang lebih banyak penghasilannya dia daripada suaminya. Ini karena budaya kita begitu. Lain budaya Arab, dia tunggu suaminya datang saja. Tunggu dia pakai listrik apa segala macam. Yang penting terus main bercinta itu saja. Kalau perempuan Arab, kalau kita enggak, jangan ini baru pulang istrinya dari pasar mau bercinta di situ, jangan. Biar dulu itu istirahat, apalah malam lah, ada malam. Ini saya tak tambahannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.